لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم في الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pujian dan rasa syukur tidak henti kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat fardu kita berjamaah, dan mudah-mudahan setiap aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in hingga kita selaku umatnya yang setia. Mudah-mudahan sampai akhir zaman kita dikuatkan iman Islam kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali masih di bahasan tentang azab kubur. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitallahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Sekarang kita lanjutkan fa in su'ila, dan seandainya ditanya an su'alil qabri, dari masalah pertanyaan kubur, kaifa huwa, bagaimana pertanyaan di dalam kubur itu terjadi. Qila lahu, maka kita bisa menjawab, ya, dikatakan untuk menjawab pertanyaan ini, qad takallamal ulama'u, sesungguhnya telah berdiskusi para ulama fihi, dalam masalah pertanyaan di dalam kubur ini. Wakhtalafat riwayat, dan masing-masing ini terdapat beberapa riwayat yang berbeda fihi, dalam urusan pertanyaan kubur ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian ulama berpendapat bahwa yakunu as-su'al, bahwa pertanyaan di dalam kubur ini liruhi, untuk ruh saja, dunal jasadi, tanpa dibarengi dengan jasad. Wahina idzin, dan ketika itu tadkhulu ar-ruhu fi jasadihi ila sadrihi. Jadi menurut pendapat sebagian ulama gitu, bahwa pertanyaan di dalam kubur ini khusus untuk ruh saja gitu ya. Jadi ketika ruh seseorang itu dicabut kemudian dibawa, seperti kisah kemarin, kalau untuk ruh orang mukmin nanti dibawa ke langit pertama, langit kedua, sampai dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Sebelum pertanyaan itu terjadi, maka jasadnya ini atau ruhnya ini dikembalikan ke jasadnya ini ila sadri, sampai dadanya, tidak full sampai bawah. Berarti yang ditanya menurut pendapat ini adalah ruhnya saja. Wakila, maka ditanyakan, takunu ar-ruhu, ruh ini akan jadi bainal jasadihi wa kafani. Oh, ini sebagian lagi berpendapat bahwa ruhnya ini tidak sampai masuk ke dalam jasadnya, tetapi baina jasadihi wa kafanihi, antara jasad dan kafannya. Nah, jadi tidak sampai kepada jasadnya. Wa fi dzalika, dan dalam keadaan itu kulluhu qad ja'at al-athar. Jadi kedua pendapat ini masing-masing memiliki dalil dari asar-asar, keterangan para sahabat. Was-sahihu, dan yang benar adalah inda ahli ilmi, menurut ulama ahli ilmu, ayyukirra al-insanu bisu'alil qabri. Nah, yang sepakat para ulama, ya, bahwa kita harus meyakini bahwa pertanyaan di dalam kubur itu pasti ada. Ya, itu yang harus kita yakini. Masalah kaifiatnya itu, ya, kata beliau ini, wala yastaghilu bi kaifiyatihi, kita tidak disibukkan dengan bagaimana caranya, seperti apa pertanyaan dalam kubur, apakah dengan ruhnya, ruh saja, atau dengan jasad, atau seperti tadi pendapat
ya. Yang penting kita harus meyakini bahwa pertanyaan kubur itu pasti ada, itu ya, yang pasti ada. Kita harus meyakini itu. Ya, jadi jangan sibuk dengan bagaimana caranya, apakah ruh saja ataukah dengan jasadnya seperti apa gitu. Wa yaqulu, dan kita berkata Allahu a'lam kaifa yakunu. Allah yang maha tahu seperti apa kejadiannya, gitu ya, yang akan terjadi. Wa innama tu'ayinuhu idza sirna ilaihi, ya, yang pasti gitu ya, itu akan kita akan terungkap gitu ya, akan terlihat oleh kita idza sirna ilaihi, ketika kita berada di dalam kubur, kita sudah dalam kubur, pasti akan terjadi seperti apa kejadiannya gitu ya setelah kita mengalami itu. Fa idza ankara ahadun, ketika seseorang ingkar, ya, su'ala munkari wa nakirin, dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, fa inna inkarahu, maka sesungguhnya keingkarannya itu la yakhlu min ahadil wajhaini, pasti terdiri pada dua hal, ya. Kemungkinan ada dua hal ketika seseorang ingkar terhadap pertanyaan malaikat munkar dan nakir, itu karena dua hal atau kemungkinan dari dua hal ini. Imma ayyakula inna hadza la yajuzu min tariqil aqli. Pertama, dia mungkin berpendapat, ya, tidak percayanya atau ingkarnya terhadap pertanyaan munkar nakir ini karena dia menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan akal atau tidak masuk logika, ya. La yajuzu, ya, la yajuzu min tariqil aqli, tidak sesuai, ini tidak masuk akal lah gitu ya. Ini pendapat orang yang ingkar, ya. Fa in qauluhu, fa inna qaulahu, kalau pertanyaannya ini, ya, pernyataannya yuaddi ila ta'tilin nubuwati, maka hal ini akan menyebabkan dia ini membatalkan atau tidak percaya atau nolak terhadap nubuwahnya, ya, Nabi Muhammad SAW, wa ibqali al-mu'jizah, dan membatalkan mukjizat, ya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa itu di luar kebiasaan. Padahal kan memang mukjizat itu syai'un kharijul 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau dia menolak adanya pertanyaan kubur karena itu di luar logika, di luar kebiasaan, di luar nalar, maka dia akan menyebabkan menolaknya terhadap kenabian Rasulullah SAW, dan juga menolak, membatalkan setiap mukjizat yang semua ini adalah di luar kebiasaan. Ini yang pertama. Li'anna rusula, karena sesungguhnya para rasul kanu minal adamiyyin, karena para rasul itu semuanya adalah bangsa manusia, gitu ya, bangsa manusia. Wa tabi'atuhum, dan kebiasaan mereka sebagaimana manusia, misla tabi'ati ghairihim, sebagaimana kebiasaannya manusia pada umumnya. Wa qad syahadu al malaikat, tetapi mereka melihat malaikat, padahal manusia yang lain tidak melihat malaikat, gitu ya. Wa unzila alaihim al-wahyu, dan diturunkan kepada mereka, padahal manusia yang lain tidak mendapatkan wahyu. Artinya pendapat yang pertama tadi, orang yang mengingkari adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini, kalau menganggap bahwa itu di luar akal, di luar logika, maka dia menjadikan kenabian yang menolak kenabian Rasulullah SAW dan juga membatalkan mukjizat. Padahal semua para nabi ini adalah bangsa manusia yang merupakan menempel sifat-sifat manusia pada mereka. Tetapi mereka bisa melihat malaikat, diturunkan kepada mereka wahyu. Sebagai contoh, wan falaqa al-bahru li Musa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat terbelahnya lautan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wasarat asahu su'banan, atau menjadikan tongkatnya Nabi Musa sebagai atau menjadi seekor ular. Fahadza kulluhu khilafut tabi'ati, dan semua ini terjadi di luar kebiasaan. Ini yang pertama, ya. Fanuqra hadza,
maka penolakannya ini, ya, keingkarannya ini yukhriju minal Islam, ini menyebabkan dia keluar dari Islam, min haitsu dakhala, sebagaimana dia masuk Islam. Artinya ketika seseorang menolak adanya pertanyaan malaikat munkar nakir, maka dia sedang menolak nubuwahnya Rasulullah SAW dan membatalkan adanya mukjizat dari para nabi, para rasul, ya, dengan logika yang tadi dia. Kemudian wa in qala, kemudian ada lagi orang yang ingkarannya itu berkata begini, ya juzu walakin lam yasbut. Kemudian bisa terjadi itu, ya, pendapat yang kedua, ingkar itu walakin lam yasbut, tapi belum terjadi. Jadi dia belum meyakini atau ingkarnya itu karena belum terjadi. Misalkan dipasang CCTV Pak, ya, di kuburan gitu, ya, dilihatkan ada nggak ya malaikat munkar nakir itu, ya, belum terjadi, belum kelihatan. Nah, dia bisa saja terjadi kata dia, tapi dia menganggap bahwa itu belum terjadi, belum ada evidennya lah, bukti saintifiknya lah gitu, ya. Ini untuk orang-orang yang logis, yang hanya mengandalkan kepada akal gitu, ya. Ini belum terjadi. Fanahnu qad ruwaina, sementara kita sedang telah banyak meriwayatkan minal akhbari, dari hadis-hadis, ya, tentang pertanyaan kubur ini, ya, maqna'u liman sami'ahu, ya, dan kita tahu bahwa riwayat-riwayat yang sebelumnya kita riwayatkan ini memberikan kabar tentang bagaimana bahwa pertanyaan kubur ini terjadi. Maka bagi orang yang beriman itu, maka na'u liman sami'ahu, cukuplah ada bukti-bukti untuk orang yang mendengarnya. Wa fi kitabillahi ta'ala, dan dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dalilun ala dzalika, ada petunjuk tentang adanya pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini surat Thaha, ya. Dan barang siapa yang ingkar dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala jama'atun minal mufassirin, berpendapat jamaah sebagian dari ahli al-tafsir, al-ma'isyatu dhanka, yang dimaksud dengan ma'isyah dhanka adalah su'alul qabri, yaitu pertanyaan di dalam kubur gitu, ya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan sebagaimana firman Allah yang pertemuan sebelumnya kita bahas, ini berkaitan dengan pertanyaan di dalam kubur juga. Artinya, hadirin jamaah rahimakumullah, tentang pertanyaan dalam kubur ini kita harus meyakini bahwa pasti akan terjadi kepada kita, kepada setiap orang yang meninggal dunia. Setelah mereka wafat, maka pertanyaannya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya, yaitu malaikat munkar dan nakir. Qala al-faqih, berkata Imam al-Faqih Abdullah As-Samarqandi rahimahullah taala, haddatsani al-Faqih bi isnadihi anis Sa'id bin al-Musayyab, menceritakan kepadaku al-Faqih, ya, bi isnadihi, dengan sanadnya dari beliau, an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id al-Musayyab, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala al-mu'minu al-qabrahu, ketika seseorang mukmin masuk ke dalam kuburnya, atahu fatanal qabri, maka akan datang kepada orang mukmin ini dua fitnah kubur, ya, artinya malaikat munkar dan nakir.
Fa'ajlasahu fi qabrihi, maka dua-duanya duduk di dalam kuburnya. Wasa'ala, dan bertanya kepada keduanya ini, kepada orang mukmin ini, wa annahu la yasma'u khafqa ni'alihim, ya, dan sesungguhnya dia itu pasti mendengar dari suara sandalnya, ya. Jadi suara sandalnya orang yang di dalam kubur itu mendengar suara sandal orang yang menguburkannya, gitu Pak. Idza walau mudbirin, ketika mereka selesai mengantarkannya. Jadi ketika seseorang dikuburkan, itu suara sendalnya itu terdengar oleh orang-orang yang ada dalam kuburnya, Pak. Ya, jadi masih terdengar. Artinya bahwa memang seseorang yang dikuburkan ini pendengarannya sama dengan apa yang ketika dia masih hidup. Fayaqulani, maka keduanya bertanya lahu kepada orang mukmin ini, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Pertanyaannya adalah, siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Fayaqulu, maka orang mukmin ini berkata, menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wal Islamu dini, dan Islam agamaku, wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad adalah nabiku. Fayaqulani, maka keduanya berkata lahu kepada orang mukmin ini, yusabbitukallahu, Allah telah meneguhkan perkataanmu. Kemudian apa lagi? Nim qarirul aini, maka sekarang tidurlah dengan lelap, gitu ya. Jadi pertanyaannya sudah ada, Pak, kisi-kisinya, ya, bisa dihafalkan, ya. Bisa dihafalkan, ya. Yang tiga ini, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kalau kita menjawab dengan benar, maka dua malaikat ini berkata, yusabbitukallah, Allah telah mengokohkanmu perkataanmu. Ya, seperti yang kita bahas, ya, salah satunya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini. Nim qariral aini, maka tidurlah engkau dengan lelap, dengan tidur dengan nikmat, dengan tenang. Qariral aini itu dengan, ya, orang yang tidur tanpa banyak pikiran, Pak, itu lelap. Nah, ini disuruh tidur oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian wa huwa qauluhu ta'ala, sebab itu sebagaimana atau sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, yakni yusabbituhumullahu ala qawlil haqqi. Maksudnya adalah Allah mengokohkan mereka, orang-orang beriman, gitu ya, ala qaulil haqqi, untuk berkata dengan perkataan yang benar, menjawab dengan jawaban yang benar. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yakni al-kafirin, yaitu orang-orang yang kafir. La yuwaffiqahum, dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang kafir, lil qaulil haqqi, untuk berkata dengan perkataan yang benar atau menjawab dengan jawaban yang benar. Melanjutkan sabda Rasul SAW tadi, wa idza dakhala al-kafiru, kalau tadi orang mukmin dimasukkan ke dalam kuburnya, sekarang bagaimana keadaan orang kafir jika dimasukkan ke dalam kuburnya? Awal munafiku, atau orang munafik yang dimasukkan qabrahu, ke dalam kuburnya. Qala lahu, maka dua malaikat ini berkata kepada orang kafir atau orang munafik ini, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Pertanyaan sama, Pak, ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Fayaqulu, maka orang kafir atau orang munafik ini akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani, maka kedua malaikat ini berkata, la daraita, kamu tidak tahu, ya. Apa yang terjadi, Pak?
fayudrabu bimirzabatin, ya, maka ketika bilang lah saya tidak tahu, kamu tidak tahu, itu langsung ditakol, Pak. Langsung dipukul dengan bimirzabatin, dengan gada, dengan palu yang gede, ya, martil, ya, gegendir, ya. Kalau orang sana gegendir, Pak. Kalau Bapak pernah nonton film Mahabharata, Pak, ya, gegendir segede gitu kan. Kemarin di dalam hadis sebelumnya, min hadidin, dari besi. Kebayangnya lah adli teh habak, Pak, jebret gitu. Dengan apa? Dengan jawaban seperti itu. Yasma'uha, yang semua ya, ma bainal khafataini, semua makhluk, ya, itu mendengar, yang di barat, yang di timur, ini semuanya mendengar jeritan orang yang ditakol, yang dipukul dengan gedir ini, dengan palu, dengan gada ini. Illal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia. Jadi semua makhluk mendengar jeritannya, semua makhluk mendengar kesakitan orang yang dipukul ini, kecuali dua makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Ya, jadi seperti sepi, Pak, ya, karena memang mungkin gelombang yang terdengar, kalau dalam ilmu fisika itu ada gelombang frekuensi, ya, ada frekuensi yang tiap-tiap frekuensi ini berbeda-beda, dan kita manusia ini punya frekuensi kalau tidak salah berapa, Pak, di bawah 20 Hz, ya, antara 20 sampai 20 ribu Hz, ya. Ya, yang di bawahnya, yang di atasnya itu tidak bisa kita dengar, ya, karena ada namanya ultrasonik gitu, ya, ada infrasonik gitu, ya, yang kita tidak bisa mendengar. Makanya katanya kalau yang infrasonik itu, ya, kayak belalang gitu, ya, kayak serangga, itu bisa mendengar sampai getaran-getaran yang sangat halus. Makanya kalau ada gunung akan meletus, itu mereka migrasi dulu karena mereka mendengar. Kalau kita tidak mendengar, kalau kita punya seismograf, ya, kita lihat ini sudah ada getaran, baru kita fungsikan. Kalau mereka punya insting, bisa mendengar getaran-getaran frekuensi ini. Nah, ini semua berarti frekuensinya berada pada semua makhluk kecuali gelombangnya manusia dan frekuensinya jin, gitu, ya. Warwa, dan meriwayatkan siapa Abu Hazim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Hazim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kaifa bika ya Umar, ini bertanya kepada Umar bin Khattab, diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Kaifa bika ya Umar idza ja'aka fatanal qabri wa munkarin wa nakirin. Wahai Umar, gimana keadaan kamu? Bagaimana respon kamu? Bagaimana sikap kamu jika datang dua malaikat munkar nakir kepadamu? Gitu, ya. Ini pertanyaan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Malakani, yang munkar nakir ini dua malaikat, aswadani azraqani yanhitani al-ardh bi an ya bihima. Malaikat ini aswadani, malaikat yang hitam, kemudian azriqani, memiliki katanya matanya biru, Pak. Hitam tapi matanya biru, berarti kelihatan cahaya itu, ya, seremnya tuh, Pak, gitu. Kemudian yang hitanil ardo bi an yabihima, menggaruk atau menggerus, gitu, ya, menggerus bumi, menggali bumi dengan taring-taringnya. Wa yata'ani fi su'urihima, dan dia berjalan dengan rambutnya. Kebayang, bisa membayangkan enggak, Pak? Rambutnya panjang, hitam, matanya merah. Wah, taring berarti taring teh
Ngagaruk teh berarti kabayangnya apa ya, dinosaurus taringnya tidak sebesar itu ya, tidak bisa menggaruk sampai menggali bumi gitu ya. Berarti makhluk yang menyeramkan ini ya. Ya, datangnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir. Aswatuhuma karra'dil qasidi. Suara mereka itu menggelegar seperti petir, Pak. Wah, kabayangnya. Lamun nyauran teh kalau manggil, hei guru, wah si guru gitu, wah, getar luar biasa. Itu si guru gitu ya, nah, kayak guru yang kencang gitu ya. Wa absaruhuma kalbarqil khatif, dan pandangan mereka seperti kilat yang menyambar. Matanya, pandangannya pecah-pecah. Bapak mungkin pernah menonton film apa ya, itu film perang para dewa gitu ya, dewa Yunani ya, itu dengan sorot matanya itu pokoknya mengerikan sekali. Kalau ada dalam pandangan kita sekarang ini, naudzubillah ya, ini mengerikan sekali. Makhluk yang hitam, matanya, pandangannya seperti kilat, suaranya menggelegar seperti petir gitu ya, guludug gitu ya. Kemudian suaranya seperti itu, berjalan dengan rambutnya, kemudian menggaruk dengan bumi, dengan apa? Menggali bumi, menggali apa? Dengan taring-taringnya gitu. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul, amma iya aqli wa ana ala ma alaihi al-yawma. Wahai Rasulullah, apakah pada saat dua malaikat ini datang kepadaku, apakah saya masih punya pikiran, akal saya masih utuh seperti sekarang saya berada? Apakah saya masih sadar seperti saya sekarang gitu ya? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Qala na'am, betul ya, akalmu seperti hari ini ya. Jadi kamu bisa berpikir seperti sekarang kamu berpikir pada saat menghadapi malaikat munkar wa nakir. Qala idzan akfikahuma, kata Sayyidina Umar, kalau begitu saya akan hadapi dua malaikat ini. Bayangkan Pak, ini ya Sayyidina Umar yang ditakuti oleh manusia, ditakuti oleh setan Pak, jin. Sekarang ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kamu menghadapi dua malaikat yang begitu menyeramkan, Umar berkata, apakah saya masih sadar seperti sekarang saya sadar ini? Kalau betul, maka saya akan hadapi mereka. Ya, maka dalam satu riwayat yang lain, malaikat ini memang Sayyidina Umar ini punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga suatu ketika kan pernah Rasulullah SAW menceraikan Hafsah ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena saking keras kepalanya Pak. Prinsipnya sama dengan bapaknya, keras kepala, sehingga pernah Rasulullah ceraikan. Ya, Rasulullah ceraikan Hafsah ini, sehingga ketika mendengar bahwa putrinya dicerai Rasulullah SAW, Sayyidina Umar berkata, tidak ada seorang yang lebih bersedih di dunia ini kecuali aku. Kenapa? Karena mendengar anaknya diceraikan oleh Rasulullah, manusia terbaik. Maka jeritan Umar ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar gembira, kabar kepada Rasulullah SAW. Apa? Bahwa beliau harus kembali kepada Hafsah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau walaupun demikian adalah seseorang yang tetap menjaga amalan-amalan malam, qiyamul lail tetap jalan. Maka apakah ini menjadi salah satu keistimewaan malaikat Jibril hanya datang menyampaikan kabar dari Allah, kembali lagi dengan Hafsah, gitu ya. Karena jeritan Sayyidina Umar dan karena amaliyah rutinnya Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, gitu ya. Dan ini
yang salah satu keterangan ini pun membuktikan bagaimana Umar ini begitu gigihnya, begitu ditakutinya, dan beliau ini konsisten dengan kegigihannya bukan hanya pada saat hidup di dunia ini, bahkan ketika beliau wafat, ya, beliau akan menghadapi, beliau berkata, saya akan hadapi malaikatnya, gitu ya. Kalau kita mungkin takut duluan, Pak. Umar ini siapa, kan itu juga makhluk Allah, gitu ya. Saya akan hadapi, nggak takut, gitu. Dalam arti beliau ini berkata demikian karena kegigihan beliau, gitu ya. Wa idzan sa'fikahuma biiznillah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi SAW, maka Rasulullah SAW berkata, inna Umara la yuwaffiqu. Umar ini adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu dahsyatnya ya kegigihan Sayyidina Umar, bukan hanya memang tidak takut ya, beliau ini benar-benar oleh Allah punya keistimewaan tertentu, bahkan dihadapkan kepada malaikat Munkar Nakir, beliau tidak bergeming, gitu ya. Kenapa? Karena kegigihan, kekokohannya, keimanannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk hari ini, saya kira masih panjang Pak. Insya Allah kita akan selesaikan mungkin satu kali pertemuan lagi tentang azab kubur ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang mukmin yang ketika dikubur kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan bisa tidur beristirahat dari dahsyatnya kubur, dahsyatnya siksaan kubur, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.